Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah merupakan sebuah kata yang sering kita mendengarnya dari orang lain, dan sebuah kata yang insyaallah semua muslim pasti akan mengetahui yang namanya ibadah. Ibadah adalah tujuan dari penciptaan jin dan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun tahukah kita bagaimana caranya dan apa saja syaratnya agar ibadah yang kita lakukan ini bernilai amal soleh di mata Allah Subhanahu wa taala, bernilai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bukan merupakan amal yang salah. Jadi ulama menyebutkan bahwasanya ada dua syarat diterimanya amal ibadah yang kita lakukan. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalan yang ikhlas, insyaallah ibadah yang kita lakukan akan bernilai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Dan kami hadapi semua amal perbuatan yang mereka lakukan tersebut, faja'alnahu haba'an mansura, maka kemudian kami menjadikannya seperti debu yang berterbangan. Disebabkan kenapa? Disebabkan karena amalan yang dilakukan tersebut tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabb-nya, barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan shaliha, maka hendaklah dia mengerjakan amalan yang soleh, amal yang soleh. Wal ya'mal amalan shaliha, hendaklah dia mengerjakan amalan yang soleh, yaitu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mencocoki apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika amalan yang kita lakukan tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka ditakutkan amalan itu akan menjadi perbuatan yang sia-sia. Sebagaimana dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, orang-orang yang salat karena riya, maka mereka tetap mendapatkan kecelakaan. Mereka tetap celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Maun, "Fawailul lil musallin." Celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang melalaikan salatnya dan orang-orang yang salat karena riya, yaitu dengan tujuan disanjung oleh manusia dan tujuan dipuji oleh manusia, maka amalannya itu akan sia-sia. Dan orang yang mengerjakan amalan solat tersebut tidak akan mendapatkan ganjaran, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faja'alnahu haba'an mansura." Dan kami jadikan amalan dia itu seperti debu yang berterbangan, amalan yang sia-sia. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. "Wa innama likulli imri'in ma nawa." Dan sesungguhnya amalan itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Maka niatkanlah ibadah itu, niatkanlah amal solehmu itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya mencocoki apa yang dilakukan dan disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.